Berlatar di pedalaman hutan Serbia pada tahun 1995, kisah akan berfokus pada regu pasukan khusus Rusia yang hanya terdiri dari 6 personil saja. Ada Satalov sang komandan Vera, si penembak jitu, dan 4 orang lain, yaitu Siskiriah, Girey, dan Barmin. Mereka tengah dalam operasi penyergapan terhadap pemimpin pemberontak Albania bernama Harun untuk menangkapnya hidup-hidup. Sengitnya perlawanan dari musuh tak sedikit pun membuat mereka takut, apalagi mundur dalam operasi ini. Bahkan Vera sempat terkena tembakan di bagian paha, tapi tidak sampai membunuhnya. Sementara untuk Slash, ia berhasil mengejar Harun sampai ke atas bukit dan melakukan perkelahian yang nyaris menewaskan Harun. Beruntung hal itu berhasil dicegah oleh Kiriah yang keburu datang. Dan tiba-tiba sesuai rencana, akhirnya mereka berhasil menangkap Harun dalam keadaan hidup, tapi tidak sehat walafiat. Namun naas bagi Kiriah yang keburu tewas saat sedang dibawa ke rumah sakit akibat banyaknya tikaman yang Harun lancarkan. Slash yang tak terima adik iparnya tewas secepat ini pun langsung melampiaskan kemarahannya kepada si Harun saat itu juga. Di tengah ketegangan yang masih berlangsung, atasan mereka yang bernama B mengaku telah mendapat perintah resmi dari pihak NATO untuk melepaskan si Harun yang jealous adalah seorang penjahat. Sonta hal itu membuat Satalov tak habis pikir dengan keputusan sepihak NATO, sehingga daripada dilepaskan dan menimbulkan lebih banyak kekacauan, Satalov langsung menarik dan menjatuhkan bebenguk si Harun dari helikopter. Akibatnya, Beck dianggap telah gagal dalam menjalankan tugas dan memimpin anak buahnya, sehingga persidangan militer secara resmi memberhentikan Beck dan Satalov CS dari anggota kemiliteran Rusia, di mana seorang jenderal bernama Somo pun sempat memberikan sebuah isyarat bahwa di lingkungannya sebagai petinggi militer sedang terjadi situasi yang tidak baik-baik saja. Situasi SEJIS, 3 tahun setelah tragedi di Bosnia, lebih tepatnya tahun 1998, muncul konflik baru dari pemberontak Albania yang ingin agar negaranya memisahkan diri. Namun hal itu mendapat tantangan dari berbagai pihak, termasuk NATO yang tiba-tiba memborbardir wilayah Yugoslavia dengan dalih perdamaian. Di tengah situasi konflik dan perang yang masih berlangsung, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang mengantarkan istrinya lahiran di rumah sakit bersalin. Dia yakin jika rumah sakit adalah satu-satunya fasilitas paling aman untuk saat ini. Namun baru saja seorang perawat bernama Jasna membawa masuk sang istri. Tiba-tiba suasana seketika mencekam saat sebuah bau meledakkan lobi rumah. Sakit membuat semua orang berhamburan keluar, disusul dengan sang suami yang menerobos masuk untuk mencari keberadaan istrinya. Namun, nasib berkata lain, saat sang suami menemukannya, sudah terkapar, tak bernyawa. Namun meski begitu, masih ada harapan bagi sang ayah, ketika Hasna berhasil menyelamatkan si bayi sesaat setelah peristiwa ledakan tadi, tapi sekitar 70 nyawa tak berdosa melayang akibat serangan yang terjadi barusan, sehingga membuat seluruh warga merasa geram atas konflik yang sedang terjadi dan menuntut pihak pemerintah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sewenang-wenangnya. Beralih ke Moskow, Rusia, Jenderal Somov dan BAK mulai membahas kemunculan pemberontak Albania setelah pasukan Serbia dan NATO angkat kaki dari Kosovo. Jenderal Somov meminta B menjalankan misi rahasia demi merebut bandara Pristina dari tangan pemberontak sebelum pasukan penjaga perdamaian Rusia tiba di sana. Meski melaksanakan penyergapan seorang diri, BAK tetap menerima perintah tersebut dan tidak akan melibatkan Satalov CS dalam misinya kali ini. Bukan tak butuh tenaga mereka, namun dengan karakter Satalov yang mawakar sorangan, membuat B khawatir jika dalam misi kali ini ia akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya saat melempar jatuh si Harun dari atas helikopter, sehingga B memutuskan hanya akan merekrut mantan anggota Satalovnya saja. Setelah pertemuan dengan B, Jenderal Somov segera mengkonfirmasi komando tim perdamaian Rusia bernama Ladov tentang rencana merebut bandara Pristina secara resmi akan dilakukan. Sementara untuk Beck, ia mulai melacak satu persatu mantan anggota Satalov untuk direkrut ke dalam timnya. Orang pertama yang Beck datangi adalah si Girey, yang kebetulan berada di satu kota dengannya, disusul dengan anggota lain, yaitu Barmin.
yang saat ini menjadi konsultan di bidang persenjataan, Farah sebagai tukang pukul di sebuah bar, dan terakhir, ada Slash yang memilih bekerja sebagai seorang pembunuh bayaran. Singkat cerita, mengumpulkan timnya di sebuah reruntuhan bangun, dan menegaskan bahwa misi kali ini akan dipimpin oleh B sendiri, yang selain akan mendapat bayaran berkali-kali lipat, mereka juga akan dikenal sebagai pahlawan, karena telah membawa nama baik negaranya di kancah internasional. Satalov sekarang tertahan di Yugoslavia, karena terkendala masalah dokumen. Kebetulan hari ini, ia akan mendatangi seorang calok, untuk mengambil paspor yang jauh-jauh hari sudah dipesannya. Namun betapa rungsingnya Satalov saat mengetahui paspor yang didapatkannya ternyata palsu. Uang rai paspor tak dapat. Top, sestpon, ilestfo, dan hal tak terduga terjadi saat ada Raja WNA dari kepolisian lokal yang dipimpin oleh Kapten Milik dan dua pengawalnya yaitu Fuk dan Fadil. Setelah mengetahui jika Satalov, seorang mantan komandan pasukan khusus Milik, menawarkan dua pilihan untuk Satalov, antara langsung dideportasi ke Rusia, atau siap bekerja sama untuk membentuk konflik yang sedang berlangsung. Setelah sepakat untuk membantu Milik menugaskan Puk untuk pergi ke sebuah desa yang disinyalir sedang berlangsungnya konflik, ia benar-benar dibuat terkejut saat menemukan seorang gadis kecil yang ternyata adalah adik kandungnya sendiri, tengah terjebak di antara reruntuhan pasca serangan semalam, dan baru menyadari jika para pemberontak sudah berhasil menguasai bandara Pristina. Milik yang mendengar kabar tersebut segera bergegas dan menyuruh semua anak buah untuk mengamankan warga sipil, lalu menghabisi para pemberontak melalui jalur titik buta yang berseberangan langsung dengan keberadaan target, sementara Milik dan Satalov mengawasi dari atas bukit. Fuk dan Padil yang ditugaskan tetap berjaga di dalam mobil pun justru malah kebawa nafsu dan akan menghabisi para pemberontak dari jarak dekat. Namun, hal tak terduga terjadi saat sniper musuh mengetahui keberadaan mereka berdua. Beruntung, Satalov keburu menyadari dan segera menyelinap untuk merebut senjata si sniper, sehingga beberapa dari musuh berhasil ditumbangkan. Dan hanya tersisa 3 orang saja yang salah, satunya menjadikan penumpang bus sebagai sandera. Namun hal itu sama sekali tidak menyulitkan Satalov yang bisa dengan cepat menemukan celah, hingga berhasil menembak bawah toksi penjahat dengan sangat cepat. Selain 1 orang musuh yang berhasil lolos, rupanya ada 1 lagi yang masih enggak pengapen dan tidak keburu kabur. Sempat akan dihabisi, tapi tidak jadi. Mereka memilih membiarkannya tetap hidup, karena mustahil bisa bertahan. Dengan kondisi yang sudah seperti ini, sebagai bentuk terima kasih dan tanda perpisahan untuk Satalov, Komandan Milik memberikan secari kertas berisikan sebuah alamat, di mana ia bisa mengambil paspor asli yang sudah Milik buat untuk Satalov, agar bisa pulang kembali ke negaranya. Beberapa pekan setelah peristiwa mengerikan di rumah sakit, Yusna terlihat sedang mengajukan permohonan resign dari pekerjaannya sebagai perawat. Bukan apa-apa. Peristiwa pengeboman meninggalkan trauma berat bagi Yusna, hingga membuatnya menyerah untuk meneruskan pekerjaan ini. Namun karena situasi di sana sedang sangat membutuhkan peran darinya, maka Yusna terpaksa kembali bekerja dan mengalah dengan egonya. Ketika sedang dalam perjalanan pulang, Yusna secara kebetulan satu Bisalop yang sedang akan kembali ke negaranya. Namun hal tak terduga terjadi saat bis yang mereka tumpangi tiba-tiba dibajak oleh para pemberontak kejam yang kembali menewaskan warga sipil tak berdosa. Dia bernama Smuk, pemimpin pemberontak Albania yang terkenal angkuh dan kejam sekaligus ketua dari pemberontak yang saat ini membajak. Di Satalov, para penumpang dipaksa turun dan diperiksa satu persatu demi mencegah adanya orang asing di negara mereka, di mana nasib apes kembali menimpa Satalov saat Smuk mengetahui identitas aslinya yang merupakan seorang komandan perang, sehingga ia langsung diamankan saat itu juga. Bukan Smuk namanya, jika tidak kejam dan brutal. Selain menghabisi seorang wanita tua dan salah satu keluarga pendeta tak berdosa, mereka juga menyeret paksa Yusna keluar untuk digadabah di atas mobil pickup. Tetapi ya, Satalov terbangun dari pingsan dan langsung menghapuk mereka sampai dia berdaya. Namun perkelahian seketika terhenti saat ia melihat puluhan korban yang harus segera dilarikan ke rumah sakit, sehingga daripada ngagu gulung pasukan Smuk yang tidak ada habisnya,
Satalov memutuskan untuk mengutamakan keselamatan para korban terlebih dahulu. Setibanya di puskesmas, Pak Dokter langsung membawa semua korban terluka untuk mendapat perawatan. Namun naas bagi sang pendeta yang keburu tewas saat dalam perjalanan, sehingga dokter menyuruh Satalov dan Jasna untuk mengantarkan mayatnya dengan mobil jenazah rumah sakit agar bisa dimakamkan dengan layak. OSCEQGV kembali pada Fuk yang masih memendam trauma berat akibat pembantaian terhadap keluarganya. Bahkan sempat terjadi ketegangan dengan Fadil yang mencoba menghalanginya saat hendak menghabisi seorang Albania yang kebetulan lewat tanpa sadar jika ia adalah salah satu anggota SMUK yang saat ini mendatangi komandan milik untuk mencari keberadaan Satalov. Namun, karena beliau sudah berjanji untuk tidak berkompromi dengan mereka, maka inilah yang terjadi. Karena tak mendapat informasi, SMUK memutuskan pergi ke rumah sakit untuk menanyakan Satalov pada sang dokter yang ternyata masih satu komplotan dengannya. Namun, karena dokter juga tidak tahu, ia meminta asisten untuk memanggil Yusna yang sebelumnya dokter suruh untuk mengantar jenazah bersama Satalov. Mengetahui Yusna adalah orang yang kabur bersama Satalov saat insiden di dalam bus, SMUK langsung menculik untuk menginterogasinya. Sementara si dokter, ia nampak kecewa dengan SMUK yang akhir-akhir ini mengabaikan perintah dan selalu mau karep sorangan, tanpa sadar jika SMUK adalah orang yang tidak suka dicuti tita, sehingga lai seperti. Disinilah Yusna sekarang terkurung dalam hanggar bersama puluhan warga lain untuk dijadikan sandera. Sempat diinterogasi, namun tak kunjung buka mulut. SMUK memanfaatkan hati nurani Yusna dan mulai mengintimidasi satu persatu korban dengan sangat kejam. Hingga Yusna buka mulut tentang keberadaan Satalov saat ini. Dengan cepat, SMUK bergegas menuju kediaman Satalov dan menyisakan beberapa tentara untuk berjaga di bandara. Pristina tanpa sadar jika di atas bukit sudah ada sniper suruhan yang bertugas memantau bandara tersebut. Sehingga sesaat setelah SMUK meninggalkan bandara, Bekang dan mulai melancarkan serangan. Dalam sekejap, Beck dan tim berhasil menguasai bandara Pristina dan langsung memberitahu kabar ini pada Letnan Ladob, sehingga ia langsung mengutus prajurit terbaiknya untuk berangkat menuju bandara Pristina dan meminta Beck untuk bertahan sampai pasukan tank tiba di sana. Sementara Slash dan Geirai masih berjaga di bandara, kita akan dibawa keluar saat Satalov, Fadil dan Puk tengah menyelinap untuk menghabisi SMUK atas. Kematian jenderal milik Satalov masuk duluan, dan tak sengaja malah bertemu dengan Vera. Mantan anggota timnya dulu disusul dengan Fadil dan Puk yang juga bertemu Slash dan langsung menyerangnya. Akan tetapi, setelah ditenangkan dan saling kenal satu sama lain, muncullah Beck yang cukup terkejut dengan keberadaan Satalov di tempat ini. Ia menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk membunuh SMUK dan mencari keberadaan Yusna. Namun, Bea menganggap jika Satalov dan orangnya hanya akan membahayakan misi ini. Dalam perjalanan SMUK sempat menanyakan kabar bandara saat ini, namun karena tidak mendapat respon dari para penjaga, SMUK yang curiga jika telah terjadi sesuatu di sana pun langsung mengutus anak buahnya yang bernama Amir ini, Boknya, untuk memastikan seperti apa situasi yang sebenarnya. Menyadari kedatangan Amir dan 3 anak buahnya, Vera yang sudah kembali ke posisi segar memberitahu Beck dan menunggu perintah selanjutnya. Namun, belum juga disuruh menembak, Amir keburu menyadari keberadaan Vera dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Sehingga 2 musuh pun tumbang. Sementara Amir dan satu rekannya berhasil dipukul mundur oleh Vera yang juga sempat tertembak di bagian lengan dengan fakta bahwa B kekurangan regu penembak. Mau tidak mau, ia mengajak Satalov dan 2 rekannya untuk membantu. Keberhasilan misi ini tiba di dalam. Betapa terkejutnya Satalov saat mendapati semua sandera sudah tewas dibunuh oleh si jangkar ke Head SMUK. Beruntung Yusna berhasil selamat setelah sebelumnya bersembunyi di balik meja, sehingga Satalov langsung mengamankannya saat itu juga. Setelah menceritakan kronologi kejadiannya, Yusna meminta maaf karena telah membocorkan keberadaan Satalov kepada SMUK, di mana Satalov sama sekali tidak terkejut, karena memang alamat yang diberikan bukanlah alamat asli, melainkan alamat palsu untuk mengelabui musuh. Sehingga SMUK yang baru tiba di sana, banner-banner murka dibuatnya karena baru sadar jika selama ini dirinya
sudah dikibulin. Tak cukup sampai situ saja, Smoke kembali dibuat naik pitam saat Amir memberitahu jika bandara sudah direbut oleh Beck tepat saat mereka pergi mencari Satalok. Sehingga Smoke yang hanaruan pun meminta Amir untuk mengerahkan semua pasukannya dan jangan biarkan satu orang pun keluar hidup-hidup dari bandara tersebut. Di saat yang sama, Beck mendapat konfirmasi dari Jenderal Somov bahwa pasukan Tang sudah dalam perjalanan dan akan tiba esok pagi sekitar Bagda subuh. Sehingga B langsung mengatur posisi anggota tim sesuai tugasnya masing-masing, termasuk menyiapkan mode pertahanan dengan amunisi yang sudah tersedia di sana. Kehadiran Satalok jelas sangat membantu B dalam menyusun strategi dan memaksimalkan semua persenjataan yang ada. Sehingga, meski dengan keterbatasan jumlah personil, mereka cukup optimis bisa bertahan sampai esok hari. Tak terkecuali Fook dan Fadil yang bisa dengan cepat beradaptasi dengan Beck dan timnya, termasuk Yusna yang sudah siap untuk menyumbangkan peranannya sebagai paramedis. Selesai dengan semua persiapan munculan Smoke dengan seabregus lokasi bandara, Smoke sengaja membagi pasukan menjadi beberapa tim untuk membuat Beck kehilangan fokusnya. Sementara ia sendiri sengaja turun belakangan dan memantau pertempuran dari jarak aman. Dan, ya, salah satu pemberontak telah memicu suara yang sengaja dipasang untuk memberi sinyal bahwa musuh sudah mencapai jarak tembak, sehingga Girei dan Fadil yang berada paling depan pun langsung melancarkan tembakan pembuka hingga berhasil menumbangkan pasukan. Gelombang pertama dikira akan mudah, Smoke sudah salah besar. Karena meski jumlah pasukan Satalok sedikit, hal itu tak membuat mereka geram atau mundur dari pertempuran. Mereka tentara yang Smoke hadapi saat ini adalah pasukan elit yang terbiasa bekerja seorang diri. Terbiasa dengan keadaan lebih mengerikan dari ini, sehingga Smoke kembali mengirim gelombang kedua untuk menebus pertahanan mereka. Tetapi Bio, Yasmuk dan Amir lagi-lagi dibuat geleng kepala dengan serangan kejutan yang dilancarkan oleh Beck dan Satalov selesai dengan gelombang kedua. Kini, giliran Barmin dan Fook bertugas untuk membersihkan musuh yang masih tersisa. Namun, karena tebalnya asap pasca ledakan barusan, membuat pandangan mereka terhalang. B pun menarik mundur mereka untuk sementara waktu. Suasana seketika hening tanpa ada suara atau pergerakan sedikit pun. Sadar jika ini terlalu mudah, Beck menyuruh semua tim untuk tetap waspada, melihat ke segala arah, dan benar saja, Smoke tiba-tiba memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk mengalihkan perhatian mereka, sekaligus mengetahui posisi vital yang digunakan untuk menyerang pasukan si Smoke. Dengan jatuhnya Fadil, pincang jugalah pertahanan B yang langsung dimanfaatkan Smoke untuk menyerbu terminal tempat gudang persenjataan. Namun hal itu tak berlangsung lama setelah Barmin dan Fu kembali ke posisi mereka dan langsung menghujani pasukan musuh dengan peluru panas. Melihat kondisi Fadil yang sudah tawala kaya akibat ledakan RPG sebelumnya, Girei segera memberinya obat pereda nyeri agar ia bisa bertahan sampai tim bantuan datang, di mana Barmin dan Fook sendiri malah sibuk melawan pasukan musuh yang terus berdatangan untuk menerobos terminal. Tetapi suasana kembali hening. Namun, bukan pertanda perang telah usai, melainkan Smoke dan pasukan sedang mempersiapkan serangan lain berupa pelontar yang diarahkan langsung ke tiap titik vital Beck dan tim berada. Sempat disadari oleh Gier yang mendengar suara kokangan dari salah satu musuh. Hal itu percuma saja, karena Smoke sudah keburu meledakkan pelontarnya. Nahas, Girei harus terluka akibat serangan barusan. Merasa jika dirinya sudah tidak mungkin selamat, Gier meminta Fadil untuk pergi mencari tempat aman. Namun keburu ditembak jatuh oleh Amir, sehingga Fook yang melihat pun langsung berlalu untuk menyelamatkannya. Tetapi beruntung, Fook masih di tang-tayungan dan segera dievakuasi ke tempat aman. Sementara untuk si Amir, Vera berhasil membayar kontan perbuatannya dengan menembak bapak toknya hingga modar. Dan ya, Vera berhasil selamat, meski kini dirinya harus terjebak di bawah reruntuhan. B meminta Vera untuk sabar dulu, tunggu sampai dia datang. Sementara, Slash yang sudah muak nekat, mengambil keputusan berani dengan akan menghabisi pasukan pelontar yang semakin meresahkan dan bermaksud meledakkan diri dengan mobil tangki
yang di bawahnya, sementara Bak sebisa mungkin main cover dari belakang. Slash dengan santainya menyalakan sebatang udut sambil diiringi backsound film Interstellar yang membuat situasi semakin dramatis. Bukannya segera melompat saat ada kesempatan, Slash yang sudah panjek tetap memacu mobilnya ke arah para pelontar, sampai akhirnya singkat cerita, esok Janari pun tiba. Dengan fakta bahwa stok peluru sudah menipis, B meminta seluruh tim untuk mundur karena tak ingin mengambil resiko lebih buruk lagi, termasuk Fook yang meminta Satolov untuk meninggalkannya. Biarkan ia yang menghadang pasukan musuh. Sementara Satolov pergi ke titik kumpul, Beck akan membantu Fook dengan amunisi yang masih tersisa. Dengan cepat Barmin menjemput Vera di balik reruntuhan dan segera membawanya pergi. Sementara untuk Smoke, ia berhasil menembak jatuh Satolov yang membuat posisinya semakin derdesak. Yusna yang beleguk pun malah sok-sokan berlari keluar untuk menyelamatkannya. Tetapi beban sungguh sangat beban si Yusna ini. Sudah tahu di luar teh banyak pasukan musuh yang mengejar. Malah keluar dasar beluk. Beruntung, Barmin menemukan sebuah mobil dan berhasil membawa mereka pergi dari sana. Tapi tidak bagi Fook yang bermaksud melakukan bundir sebelum Smoke menangkapnya. Dan ternyata, ya sungguh, betapa koploknya seorang Smoke yang dengan tega memenggal sirah si Fook tepat di hadapan Fadil, yang ternyata belum mati, merasa sudah di atas angin. Smoke dengan legeknya menyuruh Beck CS keluar dari persembunyian dan meninggalkan bandara selagi ia masih mengampuni nyawanya. Dalam keputusasaan itulah, datang rombongan tinggi yang baru tiba dan langsung mengambil alih Bandara Pristina. Meski Rungsing belum mencapai tujuannya, Smoke mau tidak mau harus menarik mundur pasukan jika tidak ingin mati konyol di tempat ini. Disusul dengan Beck dan tim yang juga segera meninggalkan lokasi karena misi dianggap sudah selesai. Yang ketika Smoke sudah berada di dalam mobil dan bermaksud akan pergi, tiba-tiba mamam, setelah Smoke tewas di tangan Fadil, pasukan tank mulai menyisir dan berhasil mengevakuasi Yusna yang sedang ngalamun tarik akibat perbuatan belagungnya tadi pagi. Sementara untuk Beck dan tim, mereka membawa serta Satolov dalam rombongannya dan akan segera dibawa ke rumah sakit untuk diobati.